Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Yuliana dari kelas Administrasi Bisnis 2B Politeknik Negeri Madiun. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai narasumber saya. Silahkan memperkenalkan diri, Ibu. Perkenalkan, nama saya Jayana. Pekerjaan saya sebagai operator desa di desa kami, Desa Tenggong. Selebihnya waktu untuk Adik Intan, dipersilahkan. Ya, jadi gini. Pada kali ini kami akan membahas tentang sistem etika Pancasila. Pertanyaannya, yang pertama, sistem etika Pancasila itu apa? Sistem etika Pancasila adalah perkumpulan perilaku manusia di dalam bermasyarakat, di mana perilaku ini untuk mencapai tujuan tertentu. Kalau kita hidup tidak mempunyai etika, maka hidup ini akan tercerai-berai, tidak ada ujungnya, tidak bisa mempunyai alur di mana kita hidup terserah kita, tidak ada batasan-batasan. Maka kita perlu adanya etika yang berdasarkan ideologi Pancasila. Jadi etika Pancasila itu aturan yang mengatur setiap manusia untuk berperilaku sesuai dengan sila-sila Pancasila. Iya. Iya. Lalu pertanyaan yang kedua, contoh penerapan etika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Ada 5 sila yang terkandung di dalam Pancasila. Pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana manusia itu mempunyai kepercayaan terhadap agama masing-masing. Di Indonesia ada beberapa agama. Kita tidak boleh memaksakan agama kepada setiap manusia. Kita boleh menganut satu agama, tapi tidak boleh mengajak orang lain, memaksa orang lain untuk ikut memeluk agama kita. Ya, di mana setiap manusia itu boleh mempercayai agamanya sendiri-sendiri. Jangan memaksakan, kamu harus ikut agamaku, kamu harus percaya agamaku. Jangan percaya agama itu tidak boleh. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia, kita harus percaya. Tadi pertama percaya kepada Tuhan sesuai dengan agama yang kita anut. Sekarang kemanusiaan, kita mempunyai hak dan kewajiban. Setiap manusia hak dan kewajibannya itu sama. Kita tidak boleh membedakan antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang berkulit putih dengan yang berkulit hitam, antara yang cantik dengan yang jelek. Kita tidak boleh. Jangan memilih-milih teman. Semua itu adalah punya hak dan kewajiban, punya hak untuk berteman. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Di Indonesia, kalau tidak ada persatuan, akan
terjadi terpercaya antara yang kelompok sini itu harus bersatu. Memang ada perbedaan pendapat, itu selalu ada, tapi kita harus juga bisa melerai. Jangan sedikit-sedikit kita mengandalkan okol itu tenaga, sedikit-sedikit marah, bertengkar. Tidak boleh. Saling menghormati, saling mencintai, sehingga kita bisa selaras, bisa berjalan meskipun kita berbeda perkumpulan, organisasi. Ya. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Ya. Itu tadi perbedaan pendapat akan bisa selaras tidak dengan kekerasan, tetapi dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Perselisihan pendapat bisa kita musyawarahkan sehingga kita bisa menemukan titik temu, titik keselarasan, sehingga bisa terjadinya keadilan, tidak terjadinya kekerasan. Antara pendapat yang satu dengan yang lain itu tidak sama. Kita tampung di dalam musyawarah sehingga mendapatkan mufakat, dan mufakat itu bisa kita buat pedoman untuk bermasyarakat. Yang kelima adalah keadilan, di mana keadilan bisa kita dapatkan jika hati kita itu selaras. Seumpama punya barang sedikit, kalau kita ngotot aku ini, tidak akan mendapat keadilan. Kita juga harus tahu hak kita, kewajiban kita. Jadi untuk mendapatkan sesuatu itu akan adil. Itu. Kemudian yang ketiga, sistem etika Pancasila itu menurut Ibu penting atau tidak? Penting. Itu tadi sudah dijelaskan menurut ideologi antara sila satu dengan yang lain. Tadi ada 5 sila. Di situ kalau tidak ada etika kan amburadul seperti sekarang ini. Kalau tidak punya etika, kita akan semau sendiri bertindak. Sekarang ada korupsi, ada kewajibannya tidak dilakukan seperti membayar pajak. Terus ada lagi apa itu? Terorisme. Kalau tidak ada aturan, tidak tahu aturannya, etikanya, dia akan semena-mena, akan dilakukan seterusnya, meskipun itu tidak baik, salah. Karena ada aturan, maka dia bisa menyaring apa yang kita lakukan, mana yang jelek tidak kita lakukan, mana yang dilarang tidak kita lakukan, yang boleh
yang baik akan kita lakukan. Lalu kalau sistem etika itu penting, berarti harus kita jaga dan kita pertahankan. Iya, kita pertahankan agar perilaku kita di dalam masyarakat itu tidak akan terpecah, akan terus selaras. Jadi negara ini akan aman, tidak ada kerusuhan. Terus sampai kapan kita harus melestarikan dan menjaga sistem etika ini? Sampai tidak bisa ditentukan. Selagi Indonesia ini masih ada, etika masih harus kita pegang, kita lakukan, karena Pancasila adalah dasar negara kita dan etika itu berdasarkan Pancasila. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ibu kan lebih dulu terjun ke masyarakat. Nah, menurut Ibu, perilaku masyarakat saat ini itu bagaimana? Sudah mencerminkan etika dengan baik atau belum? Sudah, sepertinya meskipun belum maksimal, itu sudah. Seperti anak-anak sekarang lebih memilih produk Indonesia sendiri, produk lokal. Seperti ini, batik. Ini adalah batik dari Tulungagung. Dan sekarang sudah banyak anak-anak remaja yang juga memakai batik sebagai kemeja, juga sebagai gamis. Itu sekarang sudah kebanyakan memakai batik. Terus yang kedua, banyak juga remaja sekarang yang sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa kita. Dan untuk remaja-remaja sekarang itu sudah berperilaku yang bagus, tidak semaunya sendiri. Kemudian pertanyaan yang terakhir, pesan-pesan Ibu kepada generasi, khususnya generasi milenial saat ini agar menerapkan etika dalam kehidupannya sehari-hari itu seperti apa pesan-pesannya? Khususnya untuk para remaja ya, untuk para remaja berperilakulah sesuai aturan, khususnya sesuai ideologi Pancasila, agar tercapai kerukunan, keadilan, tidak adanya pertengkaran. Jangan suka bertengkar. Apapun perbedaan pendapat itu sebaiknya dimusyawarahkan, dicermati, sehingga tidak adanya perbedaan pendapat. Terus satu lagi, jangan suka kekerasan saja, sehingga tercapainya keadilan, tercapainya ketuhanan seperti yang tercantum di dalam Pancasila. Baik, itu tadi perbincangan saya dengan Ibu Jayana. Sekian dari kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.